محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأول والآخر وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبوة منكم ما شاء الله أن تكونوا ثم تكون خلافة على من أجل نبوة ثم تكون ملكا عضال ما شاء الله أن تكونوا ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكونوا ثم تكون خلافة على من أجل نبوة حتى أن تكون صدق الله العظيم ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وشكر الله
ni'matillah. Segala pujian hanya berhak Allah dapatkan. Segala pujian kita wajib untuk mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Zat yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Kita hari ini manusia, apapun yang kita dapati, apapun kita rasakan, apapun kita nikmatin, tidak kita bisa nafikan kecuali semua ini dapatnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia. Nabi menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia kalau manusia mau selamat di dunia sampai di akhirat. Maka segala apapun perbuatan Nabi, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada perkataan Nabi, tidak ada pembicaraan Nabi, tidak ada kalam-kalam yang telah Nabi lontarkan. In huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Kecuali apa yang dikatakan Nabi adalah kalam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sidang Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Dan kata Allah, sengaja aku beri kepada kalian, sengaja aku limpahkan kepada kalian minal khauf, daripada sedikit rasa ketakutan, wal ju' rasa kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, kemiskinan, kepapaan, kefakiran, kebangkrutan, wal anfus, kematian, sakit, kematian demi kematian, wasyamarat, paceklik, wa basyirus sabirin. Kata Allah, beri berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar beri berita gembira, kata Allah, dengan ada rasa takut, ya, dengan ada rasanya kelaparan, kekurangan harta, hatta kematian sekalipun. Allah katakan, wa basyirus sabirin, beri berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan daripada firman-Nya, alladzina idza sabah musibah qalu, yaitu orang-orang yang ketika mendapati musibah-musibah ini dialami, ya, dirasakan rasa ketakutan, kekhawatiran, kekurangan, bahkan kematian dan sebagainya, yaitu orang-orang mendapati musibah, qalu, dia mengatakan, hatinya mengatakan, pikirannya mengatakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata, ya Allah, semua ini berasal daripada Engkau, ya Allah. Engkau yang memberikannya, Engkau yang mengamanakannya, Engkau menciptakannya, Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan Engkau juga akan mengambilnya kembali, ya Allah. Wa basyirus sabirin, ini berita gembira kepada orang-orang yang mau hatinya menerima, menghakkan hati fikirannya bahwa segala sesuatu ini adalah skenario-nya Allah, dan dia ikhlas qanaah menerima apa ujian yang Allah berikan kepada sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada orang-orang yang demikian, Allah firman lagi, Allah mengajukan lagi, Allah puji bahkan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang ketika mendapati musibah-musibah ini, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan rahmat kepada mereka. Yang mereka mendapati musibah, dia sabar kembali kepada Allah, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firmankan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Kepada mereka Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala jujurkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada orang-orang yang sabar tadi. Selama ini kita disuruh berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada orang yang sabar, kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhsanun. Kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berselawat, Allah tunjukkan rahmat kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhsanun, dan mereka lah orang-orang yang tetap di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di jalan-jalan hidayah. Pada saat ini sidang Jumat sekalian, khususnya dalam bulan ini, kita Allah Subhanahu wa taala uji, ada diuji,
Ada mungkin diperingati oleh Allah. Mungkin ada juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan virus namanya corona. Ya. COVID-19. Virus yang begitu merajalela ke seluruh dunia. Dan berbagai macam cara orang untuk menanggapinya, untuk menerimanya. Bagi orang-orang yang berpaham qadariyah, dia berpaham apa yang kita buat ini adalah paling canggih. Medis kita ini paling canggih. Cara kita ini paling canggih. Tapi dia menafikan Tuhan. Ini orang-orang yang berpaham qadariyah. Dan ini telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang berpaham Jabariyah, dia hanya tawakal tanpa ikhtiar kepada Allah. Tak ikhtiar. Dan serahkan aja kepada Allah. Mati-matilah. Ya kan? Jika tadi Allah yang beri, Allah yang cabut. Tanpa ada ikhtiar untuk bagaimana mengantisipasi daripada ujian ini. Ketika bagi kita orang-orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berikhtiar karena ikhtiar itu perintah Allah. Dan kita tawakal itu merupakan sempurna iman kita kepada Allah. Ikhtiar kita, berusaha kita mengantisipasi kita daripada hal musibah ini, ujian-ujian ini, penyakit-penyakit ini. Perintah ikhtiar ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat waktu itu ketika datang kepada Rasulullah, dia membawa satu ekor kuda. Maka kata Rasulullah, di mana kuda kamu? Setelah aku serahkan kepada Allah. Kamu salah. Serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, kamu ikat dulu, ikhtiar dulu, kamu ikat, kamu serahkan kepada Allah. Kan? Maka demikian orang-orang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, berpaham yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhtiar dibuat oleh ikhtiar perintah Allah. Dan tawakal penuh kepada Allah. Cuman jangan kita ini terlena dengan ikhtiar. Jangan yakin dengan ikhtiar. Ikhtiar hanyalah asbab yang lemah. Kesembuhan, perlindungan, keselamatan, kemenangan, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu ikhtiar? Kenapa kamu berusaha mengantisipasinya? Memakai masker misalnya, pakai sarung tangan, membersih-bersihkan dan sebagainya. Ya kan? Ini ikhtiar. Tapi apapun namanya yang menafikan virus-virus tersebut, penyakit-penyakit tersebut, wabah-wabah tersebut adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan asbab-asbab yang tadi kita buat. Di dalam kaidah para ulama pernah mengatakan zarul mafasid. Ya. Menjauhkan daripada kemudaratan. Uqaddamu aula min jalbi masalih. Lebih baik daripada kita mengambil kemanfaatan atau kemaslahatan. Ya. Dan perjuangan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi tanah Syam, ketika di perbatasan datanglah Muad bin Jabal sebagai gubernur di Syam, mengatakan, ya Amirul Mukminin, di tanah Syam ini sedang terjadi wabah virus ta'un namanya. Penyakit virus ta'un seperti corona lah Pak. Ke para corona lagi. Ya, ta'un itu masih di Jazirah Arab, khususnya tanah Syam. Tapi corona ini seluruh dunia nampaknya. Allahu Akbar. Maka pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berbalik arah, tidak jadi masuk ke tanah Syam. Jadi itulah kafiat yang didirikan Umar bin Khattab, Jar'ul Mafasid, menjauhkan daripada tempat yang ada wabah penyakit. Di dalam kaidah itu, di tempat tersebut kata Rasulullah, apabila di kampung tersebut, di tempat tersebut, memang sudah jelas terbukti nampak ada wabah virus yang membahayakan orang-orang yang di situ, maka orang yang ada di tempat tersebut tidak boleh keluar dan orang luar pun tidak boleh masuk. Dan hari ini banyak ulama juga buat fatwa berbagai macam cara. Ikhtiar tetap kita buat Pak. Cuma jangan campur berlebihan. Yang salah hari ini apa? Terlampau buat ikhtiar akan merusak kaidah agama. Merusak rukiah agama. Bahkan menjauhkan agama, menjauhkan tempat ibadah. Memang ketika itu sahabat Nabi maka Rasulullah SAW menyuruh
kita menjauh ke tempat-tempat yang terjangkit penyakit-penyakit yang membahayakan yang menular. Tapi tidak ada sampai hari ini kita dapati hadis Rasulullah yang bagaimana supaya sahabat meninggalkan tempat ibadah. Jangan pernah ke masjid, mencegah virus. Jangan Jumatan, mencegah virus. Ini bertanya iman kita nih Pak. Oh sampai ke sini pola arahannya. Sedangkan di Wuhan sana awal kejadian corona, orang-orang terjangkit corona pada umumnya orang-orang non-muslim. Dari situ ada namanya kampung Uighur yang rata-rata beragama Islam, dan orang-orang Wuhan yang beragama non-Islam. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam karena menilai orang Islam menjaga sholat berjemaah. Orang Islam itu menjaga suluk. Begitu masalahnya materi, begitu indahnya, begitu amannya, begitu Allah jaganya orang-orang Islam di Uighur tersebut, hingga berbondong-bondong orang-orang non-Islam masuk ke dalam agama Islam. Berita yang baru Pak, bukan berita yang lama. Kenapa di negara-negara Islam, maka di negara kita ini, maka ada sebagian tempat disuruh kita menunda sholat Jumat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Rasulullah SAW sabdakan, la salata fi jalan masjid ila fil masjid. Berani kita tentang hadis Nabi. Nabi yang bilang, la salata fi jalan masjid illa fil masjid. Tidak ada orang yang tetangga dengan masjid kecuali solatnya di masjid. Sekarang baru saya ambil hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Kenapa enggak man ilma billah? Innama ya'muru masajid Allah, kata Allah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, yang meramaikan masjid-masjidnya Allah, man amana billah. Mereka lah orang yang betul beriman kepada Allah. Mereka yang betul cinta kepada Allah. Mereka belum mengakui Allah sebagai yang dicintainya. Kenapa enggak Allah bilang man ilma billah? Kenapa enggak Allah bilang orang yang memakmurkan masjid ada orang-orang yang berilmu? Karena terjadi pada suatu saat nanti orang-orang berilmu ini akan memudahkan agama, akan mengolah-ngolah agama. Maka Rasulullah, "Rubba qura'atil Qur'an wal Qur'anu yal'anu," kata Rasulullah. Banyak orang belajar Quran, tapi Quran mengutuk diri dia. Al-ilmu ilman, kata Nabi. Ilmu itu dua macam. Ilmu bil qalbi wa zakah fi ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dia bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala wa zakah fi ilmu nafi'. Itulah ilmu yang bermanfaat. Tidak akan rusaknya agama ini. Tidak akan dibudak-budakkan agama. Tidak akan sepelekannya agama ini. Kalaupun ada masalah, jangan sampai agama terusik. Jangan sampai agama ditinggalkan. Jangan sampai agama ibadah itu dikurangi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Rasulullah, ilmu ala lisan, ilmu yang pandai di lisan. Banyak ada orang pandai ilmu, dokter ilmu agama, profesor ilmu agama, ahli hadis. Tapi ada cuma di lisan, tidak ada cinta kepada Allah. Wallahu a'lam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga memudah-mudahkan, merusak-rusakkan diri. Oh, dia tak sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Idza arada Allah biqaumi ahad. Apabila di suatu kaum, di suatu tempat, kata Rasulullah, ya, terjangkit penyakit, aku turunkan penyakit, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diskusi. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah biqaumi ahad. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala, dikata Allah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan penyakit suatu kaum, ya, nazar ila ahli masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihat orang-orang ahli masjid, orang-orang meramaikan masjid, ada penyakit Allah turunkan, atau ada penyakit suatu kaum, suatu tempat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat orang-orang ahli masjid, nazar ila ahli masjid, fashrabna anhu, maka orang-orang ahli masjid Allah akan hindarkan dari itu penyakit. Rasulullah yang bilang. Hadis riwayat Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Riwayat dari Ibnu Adi, juz ketiga, halaman 233, Al-Dahlami dan sebagainya. Ini hadis Nabi. Inna Allah Ta'ala idza anzala ahad. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu penyakit minas sama' dari langit sekalipun, maka adalah ahlul ardi, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit dari langit ke bumi. Surifat an umar masajid.
maka orang-orang yang ahli masjid Allah akan jauhkan dari itu penyakit. Terbalik otak kita hari ini, Pak. Kemana iman kita? Banyak hadis-hadis Nabi katakan orang-orang ahli masjid Allah lindungkan. Tak usah jauh-jauh lah, Pak. Kejadian yang baru kita ini, gempa di Palu, tsunami di Aceh. Rata-rata masjid Allah lindungi, orang masjid Allah selamatkan. Bukti. Tak yakin kita. Inilah yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak semua ulama sepakat, Pak. Walaupun ada baru ulama semua memfatwakan gitu, tapi tidak semua ulama semua sepakat. Jadi, ya minimal kita tidak ini khilaf. Ya kan? Khilaf. Silakan mengambil fatwa yang mereka mengisolasikan diri ke rumah untuk menghindarkan virus daripada masjid, silakan. Kita tidak menyalahkan. Tapi jangan dihalangi kami yang bertahan di masjid. Di rumah mati, di masjid kita mati. Maka kita minta mati di masjid. Mati sujud. Masya Allah. Jangan samakan masjid dengan tempat-tempat yang lain. Jangan samakan masjid dengan rumah-rumah yang lain. Ini rumah Allah, Allah yang jaga. Yang perlu apa? Dibuat syariatnya. Orang yang sering ke masjid, periksa diri, kena virus enggak? Kena, jangan ke masjid. Ketika masuk masjid, dideteksi dengan alat deteksi, ada penyakit, jangan masuk masjid. Bukan masjidnya dijauhkan. Udah belah otak kita hari ini, Pak. Mesti kita jauhkan. Mana iman kita hari ini? Siapa bertanggung jawab pada Allah Rasulullah di akhirat? Maka betul kata Rasulullah, ketika nanti Dajjal berkuasa, 70.000 bulan ikut sama Dajjal. Ini sahih ini, Pak. Dalam mukadimah dari Rasulullah SAW sabdakan, yakunu nubuwatu minkum masyaallah an-takun. Ketika itu Rasulullah jumpa para sahabat, yakunu nubuwatu minkum, masa-masa kenabian ada di tengah-tengah kalian. Ini Nabi, ini sahabat. Masya Allah, an-takun, kata Rasulullah, masanya akan berlaku sampai Allah berkehendak ini berlaku. Summa takunu khilafatan min alamin al-juluwah. Kata kenabian 23 tahun. 3 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Rasulullah meninggal, selesai masa kenabian. Summa takunu khilafatan min alamin al-juluwah, kata Nabi. Kemudian ada masa khilafatu alamin al-juluwah. Itu kepemimpinan, mencontoh kepemimpinan Rasulullah. Itu pemimpin khulafur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, yang mereka membuat syariat hukum sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Berapa lama? 30 tahun. Masya Allah, takun masanya berlaku sebagaimana Allah kehendaki, cuma 30 tahun. Summa takun, kata Rasulullah, mulkan awal. Setelah masa khilafahnya ada masa kekuasaan yang menggigit kerajaan-kerajaan Islam. Dan mulailah impak ke dunia timbul, kan? Cuma masih bagus, masih tegakkan syariat Islam. Masa kerajaan Turkistan, masa kerajaan Bani Umayyah dan sebagainya, ini paling lama 1200 tahun. Ya Pak, 1200 tahun sampai 1920. 1920 Karmal Abu mengkhianati Islam hingga dihajar oleh tentara Mongolia, jatuhlah kerajaan Islam. Jatuhlah mulkan Amun ini. Bukan Nabi, summa takunu mulkan Jabariyah. Setelah kerajaan kekuasaan yang menggigit, kekuasaan Jabariyah, kekuasaan yang jahat, kekuasaan diktator. Nabi yang bilang 1920 sampai sekarang, Nabi bilang mulkan Jabariyah. Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang. Nabi bilang 1920 sampai sekarang mulkan Jabariyah, mulkan Jabariyah, kekuasaan yang jahat, kekuasaan diktator. Berani melanggar syariat, berani menentang syariat, suka-suka menzalimi orang. Yang pajak tidak ada kewajiban Islam, diwajibkan bagi orang Islam dan sebagainya. Tapi masa ini belum berakhir, Nabi. Summa takunu khilafatun min alamin ajnubuha. Akan kembalilah masa ini, kata Nabi, kepada masa khilafah alamin ajnubuha. Orang Islam ada ketakut, khilafah berdiri di mana-mana. Belajar ente makanya. Apa dengan khilafah? Ini ja'ilu fil ardi khalifah, kata Allah. Menjadikan kalian sebagai khilafah di permukaan bumi. Maksudnya kalian itu menegakkan syariat Allah. Bukan kuasa otoriter, kuasa-kuasa, bukan. Maksudnya bagaimana umat Islam ini di dunia menegakkan hukum Allah. Maka khilafah min al-nubuwah ini yaitu kepemimpinan, pengaturan sebagaimana yang Allah kehendaki. Summa takunu khilafatun min al-nubuwah,
akan terjadi lagi kata Nabi setelah masa kerajaan yang jahat ini. Orang bertanya, mana mungkin? Mana mungkin Ustaz? Hari ini orang-orang Yahudi telah kuasai berbagai macam canggih teknologi peperangan. Sekian ribu kilometer bisa hantam ke rudal mereka. Iya, benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya makar, Allah punya rencana. Rasulullah katakan, ya Pak, makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kalian buat makar, Allah lebih baik makarnya dan Allah lebih baik membuat makar. Akan satu hadis, memang hadis ini perselisihan Pak. Bapak boleh membuka kitab kita bidayah an-nihayah. Boleh baca. Hadis ini perselisihan, ada mengatakan dhaif, hadis, ada mengatakan munkar. Tapi ini menjadikan introspeksi, menjadikan persiapan buat kita. Di satu riwayat hadis sepanjang kita baca artinya Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ketika nanti sebelum masa khilafatul alam bin Nabi nubuwah terjadi, kepemimpinan yang mana akan dipimpin seorang keturunanku namanya Al-Mahdi, Imam Mahdi dari Bani Tamim. Nama seperti namaku Ahmad atau Muhammad, binnya bapakku juga Abdullah, sukunya juga suku Quraisy. Dan umur 40 tahun Allah akan angkat dia menjadi seorang pemimpin pada bagi umat Islam. Masya Allah. Maka sebelum ini terjadi kata Rasulullah SAW sahabat tadi panjang, maka Allah Subhanahu wa taala akan selimutkan dunia dengan dukhon. Asap yang menyelimuti dunia selama 40 hari 40 malam. 40 hari seperti 1 tahun lamanya. 40 hari kedua seperti 1 bulan lamanya. 40 hari ketiga seperti 1 minggu lamanya. Dan lebih seperti hari-hari biasa. Sebelum dukhon terjadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan hantamkan meteor kepada permukaan bumi ini. Allah. Meteor Allah akan lepaskan, akan menghujam bumi ini. Yang diprediksikan kurang lebih hantaman meteor tersebut, kedahsyatan meteor tersebut 100.000 kali lipat daripada dahsyatnya bom atom. Hingga Rasulullah katakan sebagai manusia dia akan mati, sebagai dunia akan hancur, apalagi rudal, apalagi bom, listrik mati, internet nggak ada, semua nggak ada, kembali ke zaman semua kalah. Di situlah umat Islam akan bersatu di bawah pimpinan Imam Mahdi. Nabi Isa akan turun. Itu akan terjadi Pak. Tak lama lagi. Ada tanda kita tengok hari ini semakin memperkuat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah SAW, kejadian meteor itu kata Rasulullah terjadi pada pertengahan bulan Ramadan. Pada hari Jumat. Maaf Pak ya, bukan saya mengkongkan, cuma ini ada informasi dan ulama-ulama sudah banyak yang menelusuri hadis bahwa pertengahan Ramadan, hari Jumat, pas letaknya pada Ramadan kita hari ini 1441, pas Ramadan pertengahnya adalah hari Jumat. Masya Allah. Ya kan? Maka Rasulullah SAW sabdakan ketika pada tanggal tersebut Bagda subuh terdengar oleh kalian ledakan besar. Terdengar ledakan besar kata Rasulullah, masuk ke rumah masing-masing. Tidak boleh Pak, kemana-mana suruh pulang ke rumah. Kan? Masuk ke rumah masing-masing kata Rasulullah, kalian menghadap kiblat, kalian ambil selimut, kalian sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, baca Subhanal Quddus sampai hening suasana atau sampai kita mati pada keadaan tersebut. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Maka jauh-jauh waktu kita siap-siap Pak. Ya kita mengharap ada di sini mungkar. Alhamdulillah kalau ada saya di sini mungkar, berarti akan terjadi. Alhamdulillah pasti banyak waktu kita untuk bertobat, berbenah diri. Kalau terjadi gimana? Karena yang menyampaikan ini bukan termasuk orang-orang, ulama-ulama besar, ulama-ulama ahli hadis menyampaikannya. Cuma jadi khilaf. Kalau hadis kalau seandainya pun terjadi bukan Nabi yang salah, tapi hadisnya palsu. Kalau terjadi, Masya Allah. Kalau kita bersiap-siap beribadah, tawakal kepada Allah, insya Allah kita mati. Walaupun habis, mati husnul khotimah. Kalau enggak mati sia-sia, mati lalai, maka maksiat. Kalau enggak terjadi, alhamdulillah, itu jadi tabungan amalan tadi. Maka jika Jumat ya Allah Subhanahu wa taala. Apapun cerita ya Pak. Tarafiku amruini lam tajidu abada ma tamassatu bihima. Kitabullah wa sunnatul Nabi. Kutinggalkan dua perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan dua perkara,
siapapun yang menyampaikannya, siapapun yang menyebutkannya, siapapun yang memfatwakannya, berpegang pada dasarnya jelas Al-Quran dengan sunnah Nabi, kalian tidak akan tersesat. Tapi bertentangan dengan sunnah Nabi, dengan Quran, maka Allah dan Rasulullah berlepas tangan daripada keselamatan dunia akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka khatib berwasiat kepada diri sendiri dan para jemaah sekalian, mari Pak, ya, kita taubat kepada Allah. Ajak kiri kanan depan belakang kita siapapun untuk bagaimana kembali kepada Allah. Kita bukan takut pada kematian. Qul innal mauta allazi tafirru minhu. Katakanlah Muhammad, kematian yang kalian melarikan diri, kalian menghindar, kalian menjauh daripada itu kematian. Fa innahu minhu. Sungguh kematian itu, kata Allah, mulai akan datang menjemput kalian. Tapi kita takut apa? Fa yunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Itu kita takutkan, kembali kepada Allah, diminta Allah bertanggungjawab di akhirat. Dunia darul imtihan, dunia adalah tempat ujian. Buat siapapun, yang kaya, yang miskin, yang punya kuasa, yang tidak, semua ujian. Pada saat begini, apa mau Allah, apa mau Rasul, kita buat, insyaAllah Allah memberi ridhonya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqul rabbi warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أرسل النبي علم الدنيا والدين وأبهمنا بشريعة المبين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال الحليم، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأول والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر ولته بنفسه وثنى بملائكته وأيضا بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين ونبيك ورسولك وملائكتك المقربين واحلل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب أجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami Allah, hari ini alhamdulillah Kau masih berikan taufik kepada kami untuk salat Jumat menyembah Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Sebagian tempat di daerah-daerah negeri kami ya Allah, di tempat-tempat negara yang lain ya Allah, dorong kami tak sisa salat Jumat dengan perintah karena untuk menghindarkan daripada virus yang terjadi pada saat ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, daripada ujian-ujian yang Kau beri kepada kami ya Allah, cabutlah segera ya Allah. Berikan kami kesabaran ya Allah. Yang terkena berikanlah kesembuhannya ya Allah. Yang terkena Kau cegahkan daripada kudrat dan iradat Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, kami mengakui ya Allah, kami adalah umat-umat di penghujung zaman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, apabila terjadi daripada suara besar di negeri ini, di dunia ini ya Allah, lindungi kami ya Allah. Lindungi orang-orang Islam ya Allah. Lindungi orang-orang beriman ya Allah, dan beri hidayah kepada orang yang belum beriman ya Allah. Biar kami selamat mencapai ridha Engkau ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah. Angkatlah wabah ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, berikan kami keberkahan dunia akhirat ya Allah. Rabbana ablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. خير الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم